Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai perkembangan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan topik yang akan aku bahas hari ini adalah mengenai Danu. Aku tahu banyak sekali di netizen di Indonesia itu yang sangat pro, yang sangat suka dengan Danu dan tidak melihat Danu adalah sesosok yang ada terkait dengan kasus ini sendiri. Well, kita tidak bisa menggunakan perasaan dalam hal ini. Kalau kalian tanya ke aku sendiri, Anjas, kalau menurut kamu perasaan kamu aja deh. Ini ngomong soal perasaan ya. Apakah mungkin seorang Dan itu terlibat di kasus pembunuhan ini? Kalau ngomongin soal perasaan, secara pribadi, aku sangat tidak yakin bahwa Danu, Yoris, ataupun juga Pak Yosep itu adalah menjadi pelaku dari kasus pembunuhan ini. Aku sama sekali tidak yakin. Itu perasaan. Tapi kalian juga tahu, perasaan itu tidak bisa dijadikan alat bukti ya. Jadi kita harus menggunakan logika karena ini juga sudah menjadi kasus hukum dan juga menjadi perhatian di masyarakat begitu. Jadi sekali lagi, pada saat aku membahas sesuatu hal, semua itu karena ada buktinya, ada data yang valid yang bisa kita analisa dan juga diskusikan. Jadi bukan lagi menggunakan perasaan. Sekali lagi, perasaan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, oke? Jadi itu adalah fondasi pertama sebelum kita berdiskusi. Kembali mengenai Danu sendiri, Danu menjadi polemik adalah mengenai pada saat dia mengklaim di channel YouTube-nya Misteri Mbak Suci bahwa dia itu diminta bantuan untuk melakukan kegiatan yang sangat beresiko di 19 Agustus 2021 yang notabene itu adalah satu hari setelah terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Dan di obrolan tersebut memang sudah bukan lagi tersirat ya, tapi sudah ternyata bahwa Danu mengatakan hal seperti itu. Tapi kemudian pamannya, Pak Kades, kemudian membuat video klarifikasi dan di klarifikasi tersebut justru menimbulkan banyak sekali perdebatan gitu. Kenapa? Yang klarifikasi justru pamannya gitu, orang lain lah ibarat kata begitu. Dan dinyatakan juga bahwa tidak ada polisi yang meminta bantuan Danu. Itu kan sekaligus kayak menampar Danu gitu. Oh, berarti Danu bohong dong gitu. Well, it's another story. Mungkin ada keterbatasan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Tapi hari ini aku sudah cukup dapat keterangan yang bisa jelas yang menurut aku sudah bukan lagi tersirat. Ini adalah pernyataan dari tim kuasa hukumnya Danu, Ahmad Taufan. Yang aku ambil juga dari channelnya Misteri Mbak Suci nih. Ini ada pernyataan yang menurut aku juga bagus ya, bisa lebih fokus apa tujuannya gitu. Jadi nggak menggunakan kata-kata berset, tapi lebih fokus begitu. Ini Pak Taufan tuh mengatakan bahwa Danu itu tidaklah berbohong. Danu memang di tanggal 19 Agustus 2021 tersebut memang diminta bantuan oleh seseorang yang itu kesannya mengisyaratkan bahwa dia adalah tim kepolisian. Well, aku tangkap di sini mungkin orang tersebut tidak menggunakan seragam, tapi kalau kita tahu kan ya kepolisian juga intel itu tidak menggunakan seragam kan ya, tapi secara penampilan itu mirip. Oke, ini adalah bagian yang harus diklarifikasi karena bagian ini menurut aku Danu cukup lemah ya karena tidak ada bukti misalnya rekaman. Kalaupun dikatakan bahwa pada saat dia diminta bantuan tuh sebenarnya ada banyak orang gitu. Nah, orang-orang tersebut harusnya dikonfrontir apakah benar. Sebenarnya ini bukan tentang hukum ya, tapi lebih ke opini masyarakat aja untuk dalam tanda kutip membersihkanlah nama Danu begitu. Tapi nggak usah khawatir ya, Danu ini punya banyak fans loh, bukan fans loh, maksudnya tidak banyak orang yang curiga dengan Danu, tapi fakta menunjukkan hal berbeda dan ini kesannya kayak ada framing seperti itu. Dan sekali lagi, perasaan itu bukanlah alat bukti ya, tapi harus menggunakan data dan juga fakta yang jelas. Salah satunya adalah dengan mengajak ngobrol orang-orang atau teman-teman Danu yang juga ada saat itu yang melihat bahwa dia diminta bantuannya oleh orang yang mirip seperti anggota kepolisian tersebut. Oke, kita simak keterangan dari pengacaranya Ahmad Taufan berikut ini. Memang Danu melihat dan meyakini itu polisi. Memang Danu melihat dan meyakini itu polisi. Orang itu kan kemampuan berpikirnya juga beda-beda. Kalau kayak saya sekolah sampai S2 ya saya tahu mana polisi mana nggak polisi. Tapi kadang-kadang orang di bawah kayak contoh kayak Kang Danu
dia ngelihat celana bentuk polisi, perawatan polisi, model kayak polisi, sering nongkrong di kantor polisi, wajar dia sebut itu polisi. Oke, ini membahas masalah background pendidikan dan juga background knowledge, pengetahuan. Well, aku nggak bisa mengejudge sebagian ini ya, tapi kalau menurut keterangan dari Pak Taufan ini mengatakan kalau saya orang yang relatif lebih berpendidikan, kemudian juga punya knowledge yang lebih luas, tidak gampang ditipu lah ibaratnya orang yang berpura-pura berpenampilan polisi begitu, lebih selektif lah, lebih hati-hati dalam menilai seseorang. Tapi dari sini aku tangkap bahwa Danu itu termasuk orang yang lugu. Jadi kalau ada orang mungkin pakai baju yang agak sedikit atau tampangnya atau badannya tuh mirip dengan anggota kepolisian, langsung ngejudge-nya percaya dia polisi. Well, ini masuk akal karena mungkin di daerah kan juga banyak orang yang mungkin nggak apa ya, banyak kan kasus penipuan ngakunya polisi karena dengan tipikal tertentu itu bisa menjadi kemungkinan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kayak gini-gini nih akan kita uruskan, mungkin nanti kita akan melakukan press conference ya setelah Mungkin kita akan lakukan press conference. Oke, jadi kalau mau press conference seperti ini, ya harus ditunjukkan juga ya. Pertama, aku sarankan yang berbicara adalah Danunya sendiri ya, jangan orang lain karena ya namanya juga press conference ya, harus orang yang bersangkutan secara langsung. Dan kedua adalah harus ditunjang dengan orang-orang yang memang seperti pengakuannya di channel YouTube-nya Misteri Mbak Suci bahwa pada saat Danu diminta bantuan oleh oknum yang mirip anggota kepolisian itu kan bukan hanya dia yang berada di lokasi itu. Kalau ada orang-orang tersebut juga harus diikutkan di press conference nanti ini. Dan sebenarnya sekali lagi yang dibahas ini bukan tujuan hukum sih menurut aku, ini bukan inti utama kasusnya. Ini lebih ke masalah nama aja sih, nama Danu gitu. Karena gara-gara ini juga kan banyak yang berdebat gitu kan ya. Masa sih Danu, masa sih nggak mungkin. Itulah, lebih ke masalah nama baik aja sih, bukan ke hukum. Karena kalau ke hukum, ini nggak terlalu fundamental ya fokusnya ini. Untuk masalah nama. kita setelah kita seharian pula mungkin di sini latihan kita akan kita perlu ketemu sama semua saksi-saksi dan ya. Oke, jadi karena tim kuasa hukum ini kan baru menangani kasus ini juga kan ya, jadi harus ngobrol dengan semua saksi, terutama saksi keluarga inti dari Yoris dan juga Danu. Dan ada satu hal yang ditegaskan dari pengacara Danu, yaitu adalah Ahmad Taufan, yang bilang bahwa mulai saat ini, kalau ada media atau YouTuber atau siapapun lah yang ingin mewawancarai mereka, itu harus minta izin dulu sama pengacara. Oke, aku setuju sih untuk bagian ini ya, karena jujur permasalahan, tapi ada dua sisi sih ya, kita nggak bisa menutup mata media atau netizen lah, let's say gitu kan ya. Sekarang itu kan banyak yang berpihak kalau kita bandingkan dua kubu, karena memang nggak bisa kita pungkiri sekarang sudah ada dua kubu. Kubu pertama itu Pak Yosep dan Ibu Mimin, kedua itu adalah kubunya Yoris Danu. Dan kalau aku lihat dari komentar-komentar di channel YouTubeku ataupun juga media lainnya, memang lebih banyak netizen tuh yang condong mendukungnya adalah keluarga Yoris dibandingkan adalah Yosep dan juga Ibu Mimin. Itu yang tidak bisa kita deny. Jadi dari keterbukaan mereka ini ke media massa dan juga teman-teman YouTubernya mereka gitu, ada dua sisi sebenarnya. Sisi positifnya yaitu tadi banyak sisi-sisi humanis yang diangkat, yang memberikan kesempatan masyarakat mengenal mereka lebih dalam, dan itu membuat opininya tuh baik ke mereka. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya tidak bisa kita pungkiri, ada beberapa hal yang justru pernyataan mereka yang saling bertentangan, dan ini adalah hal yang sangat merugikan bagi mereka, dan takutnya ini bisa dijadikan salah satu temuan oleh tim penyidik untuk digali lebih dalam. Karena aku yakin tim penyidik juga pasti selalu relaynya adalah ke berita acara pemeriksaan, pasti itu adalah hal yang nyata. Tapi juga untuk melakukan pengembangan, pasti juga mereka akan melihat komentar-komentar dari para saksi di media massa ataupun juga di channel YouTube pribadi teman-teman mereka semua. Karena aku lihat banyak YouTuber juga main ke rumah mereka, mereka sangat terbuka sekali. Ada positif, ada negatifnya. Ya, kalau yang salah satunya mungkin ya seperti yang Danu terakhir ini ya, tentang klaimnya dia bahwa dia memang melihat anggota polisi yang menurut dia mirip lah anggota kepolisian yang meminta bantuan dia. Itu kan juga sempat blunder di awal kan ya. Apalagi Pak Kadesnya langsung memberikan klarifikasi yang bilang intinya
tidak ada anggota kepolisian. Mungkin niatnya baik ya, karena agar tidak menimbulkan masalah lainnya, itu bisa jatuhnya pencemaran nama baik dan sebagainya. Apalagi kepolisian kan sekarang institusi ini sedang disorot oleh masyarakat. Ada banyak sekali ya beberapa hari terakhir ini kasus-kasus yang justru sepertinya mencoreng nama baik dari kepolisian. Misalnya ada Kapolres ya yang diduga melakukan pelecehan seksual, kemudian juga kasus di Medan yang pedagang sayuran dengan preman, justru keduanya sama-sama masuk penjara, menjadi tersangka ya maksudku. Kemudian juga ada kasus-kasus lainnya lagi, misalnya adalah yang handphone dipaksa untuk dilihat. Itu adalah hal-hal sekarang sedang menjadi cambukan ya untuk tim kepolisian, karena kita tidak menutup mata, memang ada sebagian oknum anggota polisi yang mungkin tidak melaksanakan tugasnya sesuai SOP, tapi ada banyak tim kepolisian juga yang bekerja sangat keras. Kasian juga kan ya, tim kepolisian yang lain udah kerja benar-benar kerja keras-keras, tapi ada 1-2 kepolisian oknum yang melakukan hal tidak baik, semuanya kena. Makanya Kapolri pun sudah menegaskan tindak tegas bagi anggota kepolisian yang semena-mena ataupun juga tidak melaksanakan SOP standar operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. So, aku sangat yakin, sama seperti keterangan dari Pak Ahmad Taufan ini juga mengatakan kayaknya sebentar lagi kita akan menemukan, akan diputuskan gitu dari tim penyidik siapakah tersangka dari kasus pembunuhan ini. Aku rasa sih sudah saatnya ya, karena ini menjadi titik yang menurut aku sangat buruk bagi kepolisian kalau seandainya sudah ada keterangan saksi banyak, 54, otopsi juga 2 kali, tapi kalau tidak ada nama siapapun yang ditetapkan, ini menjadi presiden buruk ya bagi nama baik kepolisian gitu kan ya. Apalagi kan kita juga tahu bahwa di luar sana tuh kita sudah punya banyak sekali anggota kepolisian yang hebat-hebat dalam bidangnya. Oke, let's see nanti seperti apa kelanjutannya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk 29% teman-teman yang nonton sekarang juga sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan besok naik kembali. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.